Nah, menarik kalau kita berbicara soal RG ya. Itu kan restoratif justice ini kan adalah salah satu upaya pemulihan kondisi gitu kan pasca kejadian perkara. Ya kan? Begitu Pak ya. Nah, momennya ini adalah satu hal yang bagus sebetulnya untuk kita terima bahwa ada langkah baru, pendekatan hukum baru yang bisa diberikan di masyarakat. Tetapi juga memiliki banyak permasalahan-permasalahan celah-celah hukum di dalam. Dalam mengantisipasi permasalahan ini di kemudian hari, kira-kira formasi hukum seperti apa sih yang bisa coba kita hadirkan, Pak? Karena kan secara materialnya sudah ada nih, Pak. Nah, otomatis kita pada saat ini kan kita akan masuk pada KUHP atau formasi hukum ke depannya kan untuk kita berbicara dari segi formilnya. Nah, kira-kira bagaimana desain formilnya ini atau desain formasinya kira-kira? Yang pertama tentu tidak ada yang bisa mengalahkan transparansi dalam penegakan hukum. Siap. Yang kedua, bahwa memang pengawasan dan penegakan hukum itu betul-betul ditingkatkan. Lemahnya negara kita itu adalah dari sisi pengawasan dan penegakan hukumnya. Nah, kenapa DPR tidak itu dulu digarap? Satu contoh apa? Transformasi Polri yang digagalkan sampai hari ini. Kenapa nggak itu dulu? Kenapa harus KUHP dulu yang digarap? Itu dulu garap, Pak. Jangan kemudian mengedepankan karena gengsi, kita belum punya undang-undang sendiri, kemudian kita paksakan karena kita harus punya undang-undang sendiri. Bagus, tapi menurut saya belum waktunya. Kalau penegak hukumnya itu belum dibenahi, menurut saya penegakan hukum dan pengawasannya itu yang diperkuat. Penegakan dan pengawasan, Pak ya. Sama halnya begini ya. Di Belanda, ini kita hukum Indonesia ini kan hukum Belanda, benar, diwarisi. Iya. Sekarang kita tahu kenapa Belanda yang memakai hukum yang kita pakai di Belanda berhasil, kita tidak. Berarti bukan hukumnya dong yang salah, bukan KUHP-nya yang salah, tapi mental penegak hukumnya. Kan begitu. Jadi ada persoalan di dalam SDM kita sebenarnya hari ini, Pak. Mental, persoalan mental. Jadi kalau di Belanda itu kan berhasil menjalankan hukum itu. Artinya apa? Ibaratnya begini ya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah di Belanda mungkin tahu ya. Bahwa di Belanda itu kalau ada kecelakaan, itu tidak lapor polisi. Tidak ada polisi yang datang. Tidak ada yang polisi datang. Justru kalau kecelakaan parah yang datang bukan polisi, ambulan. Nah, apa yang mereka lakukan pada saat kecelakaan? Mereka bersama-sama, bukan saling menyalahkan, tapi bersama-sama mengisi formulir asuransi untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan itu. Kan gitu. Berbeda, kenapa seperti itu? Karena negaranya menjamin tidak ada asuransi yang nakal. Negaranya menjamin tidak ada asuransi yang mempersulit klaim. Kan gitu. Beda dengan Indonesia. Indonesia, negara kita ini terlalu banyak melakukan pembiaran. Bahkan masyarakat yang klaim asuransi sudah viral pun tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada sanksi dari lembaga-lembaga pengawas seperti OJK. Apa sanksinya? Tidak ada. Kemudian tidak ada evaluasi dari negara bagaimana seharusnya asuransi itu menjamin hak-hak pemegang polis. Kan seperti itu. Ini yang menjadi permasalahan sehingga apa? Penjahat-penjahat berkedok yang memiliki legalitas itu akan semakin mudah mereka berbuat, semakin leluasa mereka berbuat. Kenapa? Ada pembiaran, tidak ada sanksi khusus buat mereka. Mereka cukup menyelesaikan dengan mungkin di balik meja ya, tidak tahu saya. Tapi faktanya yang kita lihat potretnya seperti itu. Apa yang terjadi di balik itu ya kita bisa menduga-duga secara liar kan? Iya benar. Kan gitu. Apa yang terjadi di belakang itu sehingga tidak ada sanksi bagi asuransi yang kita lihat sering teriak-teriak, pemegang polis mengklaim tapi sulit mendapatkan haknya. Tidak ada negara hadir. Itu yang jadi masalah. Jadi memang kawan-kawan, salah satu persoalan kita hari ini dalam ruang kelembagaan adalah bagaimana pemerintah itu hadir di tengah-tengah kita. Kita punya bentuk negaranya, kita punya institusinya, khususnya di Balikpapan banyak, kita punya lembaga-lembaga negaranya itu. Cuma tidak banyak yang bisa menjadi representasi untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyelesaikan. Nah,
Sebagai penutup nih Pak, 1 sampai 10 berapa indikator yang Bapak berikan untuk pemerintah hari ini terkait dengan menghadirkan undang-undang ini Pak, regulasi kita? Kalau dari sisi tujuan, saya sih mengapresiasi tetap tujuannya baik ya pemerintah kita. Tapi kalau dari sisi manfaat, tentu menurut saya secara pribadi ini manfaatnya di bawah 5 ya. Di bawah 5. Tapi karena itu tadi yang saya khawatirkan justru undang-undang yang selama ini kita duga-duga bahwa undang-undang itu dibuat di Indonesia ini berdasarkan pesanan. Ya. Yang saya takutkan KUHP baru dan KUHP baru ini betul juga merupakan pesanan para mafia-mafia yang justru akan leluasa melakukan intimidasi terhadap orang-orang kecil. Ini yang kita khawatirkan. Makanya semoga transformasi Polri, transformasi penegakan hukum seperti yang digaungkan saat ini segera terselesaikan. Kalau memang seperti pernyataan kita akan panjang lagi nanti ya, membahas tentang Kapolri yang mau jadi petani. Kita dukung, rame itu Pak. Kita dukung kalau memang Kapolri mau jadi petani supaya apa, sumber daya pangan kita semakin kuat ya kan. Ya, kita betul, dukung. betul, Buat betul. apa sekarang? Nah, tinggal kita usulkan kalau memang Kapolri mau jadi petani dan kemudian tidak ada kepolisian, ya kita upgrade Damkar untuk menjadi presisi Damkar kan begitu. Benar-benar. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di sini. Tadi kita sudah banyak berdiskusi sama Pak Ari. Jadi jangan lupa kawan-kawan, next time datang lagi ke ruang podcast ini, kita akan belajar hukum. Di sini kita akan belajar seminggu sekali terkait dengan pembelajaran hukum ke depan. See you next time. Salam literasi.